memasuki ibadah perayaan Natal, kita akan melihat kelucuan dari anak-anak kita dari jemaat Sasana Rejo Basuki kepada sesi pelayanan anak dipersilakan untuk memberikan persembahan tariannya. Aduh, say. Ayo dua. Dua mana? Berikan tepuk tangan yang meriah buat adik-adik kita. Kiranya Tuhan memberkati masa muda mereka dan masa bertumbuhnya. Masih ada sukacita? Kita berlabuh ibadah Natal kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom.
Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Masa raya Natal yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki ibadah perayaan Natal pada malam hari ini. Rumah Natal sudah terdengar di seluruh penjuru dunia, mengingatkan kita pada peristiwa masa lampau. Ada cinta kasih mengalir dalam hidup manusia dan anugerah yang besar bagi umat manusia. Mari kita siapkan hati sebagai tempat kelahiran Juru Selamat. Masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita bernyanyi dari Injil Jumat 120 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ayo siarkan di bumi.
tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung-ujung, dan dia menjadi damai sejahtera. Lukas pasal 2 ayat 11 sampai 11. Gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam salungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tiba saatnya kita memasuki penyalaan lilin. Penyalaan lilin Natal akan dinyalakan oleh yang pertama Bapak Bupati Kutai Barat, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Kamyus Junedi, Kepala Dinas Perkintan. Yang kedua, Ketua Panitia Natal GKI Jemaat Hosana Rejo Basuki. Yang ketiga, Ketua Majelis GKI Jemaat Rejo Basuki, Bapak Pendeta Hendra Yosli STH. Yang keempat, Ketua Cabang Resort Sendawa, Ibu Pendeta Mary Sukawati STH. Yang kelima, pelayan firman oleh Penginjil Daniel Misa. Yang keenam, Majelis Bidang Kategorial Diaken Sabto Adiwibowo. Yang ketujuh, Petinggi Kampung Rejo Basuki, Bapak Suhendro Arianto atau yang mewakilkan. Yang kedelapan, Majelis Pertimbangan GKI Jemaat Hosana Rejo Basuki yang diwakili oleh Bapak Dwi Purwo. Yang kesembilan, yang mewakili undangan, Ibu Pendeta Wotalini STH. Dengan hormat kepada Bapak Ibu yang namanya tadi disebutkan untuk maju ke depan. Jemaat di Bangkuda bangkit berdiri, kita menyanyi Maha Kudus.
kita akan mendengarkan paduan suara jemaat bersama Reju Basuki.
kasih kepada dia Tuhan, karena Allah berkenan lahir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tapi di malam hari itu kita telah mengumpulkan semua datang ke rumah Tuhan ini untuk melihat bukti cinta kasih Tuhan bagi kami sekalian. Puji-pujian telah kami naikkan di hadapan Tuhan. Sebagai yang kami syukur terima kasih kami atas kebaikan-Mu kepada kami sekalian. Bila saatnya Tuhan di tengah-tengah ibadah ini kami akan melakukan berita Natal pada malam hari ini. Persiapkan kami semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Di saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba boleh menjadi berita pada malam hari ini. Urapilah mulut hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran yang akan disampaikannya bukan dari hikmat manusia, tapi kebenaran dari Allah yang menguatkan dan memberkati kami sekalian. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan Yesus. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang masyarakat yang berbahagia, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita pada malam hari ini, saya akan membacakan dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-14 dengan perikop gembala. Di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kandang ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota ini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin, amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup mereka di lepas hari. Amin. Salam. Salam. Ada sukacita? Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan bersyukur kepada Tuhan karena tahun ini kita boleh merayakan hari besar keagamaan. Saudara-saudara kita yang beragama Muslim boleh merayakan hari Lebaran dengan leluasa, dengan tidak dihimpit dengan harus melewati protokol proses untuk menjaga kesehatan. Kita tidak boleh kumpul seperti malam hari ini, dan di sana kita dihimpit selama kurang lebih 3 tahun. Di sana ada slogan, kalau kita kumpul maka kita akan mati, kalau kita tidak kumpul maka kita akan umur panjang. Bapak Ibu saudara kasih, ini membuat kita banyak yang takut untuk bisa berkumpul dengan keluarganya. Tapi malam hari ini satu kebahagiaan di tahun ini kita diberikan kesempatan untuk menikmati perayaan keagamaan dengan penuh kebahagiaan. Sehingga di malam hari ini Bapak Ibu, PGI telah memberikan
tema nasional untuk Natal di tahun ini, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini menandakan bagaimana pengingat kami ingin agar umat manusia menikmati kebahagiaan di tengah-tengah bumi yang penuh dengan ketakutan. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di ayat yang ke-10 saat berita kelahiran Yesus itu diperdengarkan kepada orang-orang sederhana yang para gembala. Di sana ada pesan bagi mereka, katanya, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku berkatakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 2,5 tahun kita tidak boleh beribadah. Agama manapun itu tidak diizinkan untuk berkumpul dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan ingin dipenuhi. Tuhan ingin kita menjumpai Dia di dalam persekutuan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah berjumpa dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh atau belum? Sehingga pada malam hari ini akan menjadi bahan renungan kita di malam Natal ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, di mana Natal adalah wujud dari penggenapan janji Allah untuk penyelamatan umat manusia. Kenapa Allah berjanji untuk menyelamatkan umat manusia? Karena manusia telah berontak dan melawan Allah. Kalau manusia kemudian Allah yang telah Tuhan hadirkan di tengah-tengah perjalanan hidup manusia, sehingga menjadi musuh Allah. Dan mari kita telah jatuh dalam dosa yang tadinya Allah dengan manusia pertama itu akrab dalam Taman Eden. Mereka boleh hidup bergaul di taman itu dan menikmati ciptaan yang begitu indah dengan leluasa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam Yesus Kristus, ada satu pribadi yang bernama Hawa berpikir untuk menjadi pasangan hidup dan Adam itu, melanggar akan titah Allah yang dititipkan kepada manusia pertama itu ada. Dan pada malam itu sudah terkasih dengan pemisahan manusia dengan Allah, dan manusia tidak bisa bergaul erat lagi dengan Tuhan. Namun Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus Bapak Ibu memiliki pribadi yang luar biasa. Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang dan sangat peduli dengan manusia yang berdosa itu, sehingga Dia menitipkan keduanya kepada para nabi, seperti yang dibacakan pembacaan buatan tadi, bahwa Allah akan datang menemui seorang perempuan, akan hadir seorang yang bernama Immanuel untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang percaya. Dan ini berita yang diberikan oleh semua umat manusia, karena tidak ada jalan lain untuk manusia membuat baik kembali dengan Sang Pencipta itu Allah itu sendiri. Sehingga beberapa yang lalu Bapak Ibu, ternyata cinta kasih Allah yang dibuat kepada Nabi, baik itu Nabi Mika maupun Nabi Yesaya, itu terbukti. Dan di sini Lukas mencatat bahwa nubuatan itu telah dibuktikan oleh Allah. Kenapa itu dibuktikan oleh Dia begitu besar mengasihi umat manusia, agar tidak satu pun binasa, dan beroleh hidup yang kekal. Ibu saudara saya yang berbahagia,
melalui kemanapun yang diputuskan oleh PGI dan KWI. Ada daripada tema ini agar menjadi perenungan bagi pada malam hari. Agar kita memahami betapa Allah itu sangat mengasihi dan berusaha untuk umat manusia. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan di sana ditambahkan bahwa bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Bagi itu saudara terkasih, di sana juga panitia telah sepakat untuk mengangkat subtema. Dan saya sangat diberkati dengan subtema ini Bapak Ibu. Di sana berkata demikian, memuliakan Tuhan dengan iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah dalam mewujudkan damai sejahtera. Ini kalau kita hanya menyatakan, hanya memperkatakan itu mungkin mudah. Tapi saat praktek itu kita memulai, maka itu butuh proses yang harus kita lalui dalam kita menghadirkan damai sejahtera di bumi ini. Sehingga dalam pertemuan ini saya mendapatkan dua makna penting dalam pesan Natal malam hari ini. Pesan Natal yang pertama di dalam firman Tuhan adalah muliakanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hidup. Gembala-gembala ini sangat bersuka cita, sangat berbahagia Bapak Ibu, karena mereka tinggal di padang menjaga domba-domba ternak mereka. Pesan pertama itu disampaikan kepada mereka bahwa hari telah lahir bagimu juru selamat. Satu kebahagiaan yang luar biasa mereka rasakan di padang Efrata pada saat itu Bapak Ibu, di mana mereka menantikan berita itu bisa datang dengan cepat. Sehingga ajaran yang pertama, muliakanlah Tuhan Allah dengan segenap hidupmu, mengajak kita untuk menyenangkan Tuhan yang begitu baik kepada umat manusia. Pertanyaannya bagi saudara dengan saya, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Bagaimana caranya kita menyenangkan Tuhan? Yang pertama adalah ungkapkan syukur kepada Tuhan. Saat kita bisa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, maka kita akan merasakan betapa Tuhan itu terlalu baik bagi saudara dengan saya. Syukur dalam bentuk apa? Saya tadi mengawali dengan kita 2 tahun setengah dihimpit dengan corona yang semua orang pada takut, dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan dan bertahan di dalam menghadapi corona itu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, satu hal yang kita mau syukuri malam hari ini, kita diberi umur panjang. Kita malam hari ini juga berkumpul untuk merayakan Natal hari ini, maka kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau saudara-saudara kita yang tidak diberikan umur panjang dan mereka tidak bisa melewati bulan Desember tahun 2023. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan kita umur panjang untuk bisa duduk bersama-sama dalam gereja ini merayakan Natal bersama. Yang kedua, kesehatan yang Tuhan beri. Saudara boleh punya uang banyak, saudara boleh punya harta, saudara boleh punya segalanya. Dan kalau saudara dengan saya sakit-sakit dan apa hubungannya semua ini? Malam hari saudara boleh duduk dalam gereja ini beribadah dengan bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan. Ada saudara kita yang tidak bisa Natal malam hari ini. Ada yang mungkin terbalik di rumahnya, ada yang saat ini terbalik di rumah sakit. Tetapi kita diizinkan Tuhan menikmati kebahagiaan Natal malam hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan kesehatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Selanjutnya, muliakan
yang Tuhan titipkan kepada Bapak Ibu dengan saya. Kalau Tuhan memberikan kita umur panjang, Tuhan memberikan kita kesehatan yang cukup, Tuhan memberikan kita talenta. 2-3 minggu yang lalu kita ajari dengan 8 talenta dibagi kepada 3 orang. Talenta itu apakah kita pakai untuk apa? Memuliakan Tuhan? Memuliakan diri kita sendiri atau memuliakan manusia? Atau kita sembunyikan seperti orang terakhir yang menerima 1 talenta? Dia katakan bahwa Tuhan ini hanya bisa mendapatkan upah saja, namun dia tidak melakukan atau bekerja untuk mendapatkan upah. Nah, kami ini sudah berkasih. Tadi malam kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta di GKI Baru. Kita dikuatkan bahwa kemampuan yang kita miliki, apa yang kita punya, mari kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selagi kita masih memiliki kemampuan, kekuatan dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan, yaitu dengan harta duniawi yang Tuhan berikan kepada kita. Dari malam Pak Pendeta menyinggung masalah persembahan. Itu masih kurang Pak Pendeta. Bukan karena dia menyesal karena memberikan uang 100. Ternyata 5.000 dengan 100 itu seharusnya dia kasih 5.000, tapi karena tangannya cabut itu yang warna merah, dia masukkan. Habis itu dia mendekati penghitung kolektor dan dia minta supaya yang warna merah itu ditukar dengan yang kuning, itu 5.000 rupiah. Tapi di sini tidak ada begitu. Saya waktu praktik, Bapak Ibu masih mahasiswa dan saya praktik di Bekasi. Di situ ada 3 kotak persembahan dan kotak khusus untuk uang robek. Persembahan yang dibawa itu adalah kadang-kadang sepotong saja yang diberi. Nah, ini pertanyaannya, apakah dengan harta dunia kita sudah memuliakan Tuhan atau belum? Nah, oleh karena itu ini menjadi perenungan bagi kita. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja datang untuk menebus dan melengkapi akan janji Allah untuk penyelamatan umat manusia. Maka sudahkah kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Yang bisa menjawab adalah kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jadilah pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu menyenangkan Tuhan? Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan Tuhan, atau kita selalu mengecewakan Tuhan. Saat kita sehat diberkati Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi saat kita diizinkan untuk mengalami pergumulan, kita mulai menyalahkan Tuhan, lalu menghitung kenapa Tuhan begini dan begitu. Kita tidak tahu betapa baiknya Tuhan terhadap saudara dan saya. Kemuliaan Allah yang begitu besar, merendahkan diri menjadi orang yang paling sederhana untuk proses penyelamatan Bapak Ibu dan saya. Sehingga hal yang kedua adalah perenungan di malam hari ini, bagian kedua adalah jadilah pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena tidak ada pribadi yang bisa kita senangkan Bapak Ibu. Dia begitu baik, dia begitu peduli. Bagaimana caranya kita menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah tempatkan Tuhan dalam posisi yang terbaik. Bapak Ibu dan saya punya kesibukan masing-masing.
yang petani, yang asongan, yang pegawai pemerintahan, pegawai swasta. Kita diberikan waktu 6 hari untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Apakah di hari yang penuh dengan berkat itu kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya? Namun terbukti Bapak Ibu, kadang kita masih lalai dalam menyenangkan Tuhan. Banyak yang berdoa, masih ada waktu, masih ada minggu depan. Bahkan mohon maaf, saya bukan berdiri menjadi hakim. Banyak bapak-bapak yang menitipkan kolektenya kepada istrinya, ibu saja yang pergi dan ibadah. Dan bahkan tidak segan-segan menyampaikan ke Pak Pendeta atau pelayan Tuhan, Pak Pendeta, mohon maaf tidak beribadah karena tidak ada waktu. Bapak Ibu, saudara-saudara berkasih, Tuhan begitu baik, peduli memenuhi setiap kebutuhan hidup saudara dengan saya. Apakah kita masih beralasan untuk tidak menyenangkan hati Dia? Saya memiliki 3 orang ibu tua yang luar biasa. Dalam pelayanan kami di Muara Batu, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saya kadang-kadang merenungkan kenapa yang masih muda, yang masih kuat tidak sesetia 3 orang perempuan tua ini. Kecuali memang tidak bisa jalan Bapak Ibu, maka mereka akan off beribadah. Bahkan pakai tongkat pun mereka tidak akan beribadah kepada Tuhan. Ini menjadi pelajaran bagi saudara bahwa menempatkan Tuhan di atas segala-galanya adalah cara yang terbaik untuk menyenangkan Sang Pencipta. Saudara begitu, saya sudah melakukan ini untuk Tuhan, saya sudah berbuat ini untuk Tuhan. Tuhan lebih banyak berbuat untuk kita Bapak Ibu. Mari kita belajar dengan corona yang menimpa dunia, sampai semua tempat ibadah tidak boleh ada yang berkumpul di sana. Ini bertanda bahwa ada waktunya kita tidak bisa berkumpul dan bersekutu bersama-sama seperti malam hari ini. Oleh karena itu selagi masih ada waktu, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan katakan kalau masih ada hari esok. Apakah kita tahu nanti sebentar akan apa yang akan terjadi? Masih rahasia bagi kita. Sehingga selagi masih ada waktu itu Bapak Ibu, mari kita pergunakan dengan baik-baik. Orang itu apa Bapak Ibu? Saya sering sampaikan kepada jemaat di Muara Batu. Orang itu apa? Kita tidak bisa angkat tangan di atas langit lalu turun uang dari atas langit. Tidak bisa angkat tangan lalu beras turun dari langit. Amsal katakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak bisa kasih makan. Kita harus bekerja Bapak Ibu. Tapi jangan sampai pekerjaan itu meningkat kita dan kita lupa diri dan tidak mengingat yang namanya bekerja dan jangan lupa berdoa. Karena kekuatan kita adalah doa Bapak Ibu, bisa menjawab setiap pergumulan hidup saudara. Sehingga bagian yang kedua untuk kita menyenangkan Tuhan adalah jangan menjauhkan diri dari persekutuan kita. Karena persekutuan yang kita bangun dalam ibadah-ibadah yang kita buat itu membuat kita mendekatkan diri kepada Sang Allah yang begitu baik. Saya sering menggambarkan rel kereta api. Perjalanan manusia itu seperti rel kereta api. Masinis itu berhati-hati untuk menjalankan roda kereta api dengan baik. Kalau sedikit-sedikit Bapak Ibu pasti rebah gembok-gembok. Tapi Tuhan sebagai penuntun dalam hari pertama sampai ke hari ke-6 kita harus pergi ke hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita sempat berdoa, tidak sempat baca firman Tuhan, tidak sempat menyanyi untuk Tuhan.
di hari Minggu, di hari ibadah-ibadah itu, kita melihat berdiam diri dan Tuhan mengarahkan kita supaya kita tidak jauh melangkah menyimpan dalam kehendak Allah. Sehingga yang kedua, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari persekutuan. Saya bersyukur ada instansi-instansi pemerintah yang pagi-pagi mengajak karyawannya untuk bersekutu doa singkat dulu baru mereka memulai tugas pekerjaan. Itu luar biasa indahnya Bapak Ibu. Kenapa? Tanpa kekuatan, tanpa pertolongan Tuhan menolong kita di dalam kekuatan Allah, maka kita tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah dipercayakan kepada kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah rindu untuk berjumpa dengan Sang Pencipta itu. Percaya bahwa kita semua rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang terbaik. Dia adalah datang, dia adalah Allah meninggalkan kebesaran, meninggalkan kehidupannya sebagai raja dan segala raja, datang merubah dirinya sebagai manusia biasa, menawarkan keselamatan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyatakan dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam langkah hidup kita, Tuhan Yesus tidak akan lahir lagi Bapak Ibu. 2023 yang lalu sudah lahir, dan Dia akan datang untuk menjemput mereka yang senantiasa selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup, dia selalu mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Pertanyaannya bagi saudara dengan saya, maukah saudara dengan saya menyenangkan hati Tuhan? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, sebelum kita melakukan satu menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya mengajak kita untuk melakukan satu pujian yang terutama di dalam hidup ini. Lagunya ini kita yang terutama dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama dalam hidup ini memuliakan namanya.
inilah kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau selalu menyenangkan Engkau ya Bapa di dalam seluruh langkah hidup kami. Karena Engkau Allah yang harus disenangkan ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau selama ini kami berusaha untuk memuliakan diri kami sendiri, menyenangkan hati kami sendiri, dan kami lupa akan kebaikan-kebaikan. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, pada malam hari ini hamba berhenti menyampaikan firman. Bila Roh Allah akan memampukan kami untuk terus memuliakan Allah setiap segi kehidupan kami, selalu menyenangkan hati manismu di dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan, sehingga Engkau tersenyum melihat keadaan kami akan Engkau berbahagia melihat sikap dan kehidupan kami di tengah-tengah dunia, dan kami menjadi dan bawa damai sejahtera di atas muka bumi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, dalam firman-Mu akan menguatkan kami, menolong kami untuk menjadi orang-orang yang tidak takut lagi, tetapi tetap berharap dan selalu bersandar kepada Tuhan dengan penuh pelindung bagi kami dalam setiap segi kehidupan kami. Saat kami dalam pergumulan hidup ya Tuhan, kami tahu Engkau kekuatan kami. Saat kami berbeban berat, saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan menjadi penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terimalah kehadiran kami semua pada malam hari ini bersama dengan umat bergerak ini ya Tuhan. Kami mau bersuka cita bersama-sama memperingati lahirnya Tuhan bagi kami, untuk menggenapi cinta kasih Allah akan bumi dan setiap umat manusia, agar tidak satu pun binasa dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami datang kepada-Mu ya Bapa, sempurnakanlah sukacita kami semua bersama jemaat bertempat ini. Malam hari ini kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami sadari ya Tuhan, kami manusia terbatas, penuh kelemahan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mohon jangan ingat akan kesalahan-kesalahan kami ya Tuhan, dan kami lihatkanlah anugerah-Mu kepada kami sekalian. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, atas izin Tuhan bagi jemaat-Mu tempat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan perangkat panitia. Bukan karena kuat dan gagah mereka, atas kerinduan mereka untuk merayakan lahir Tuhan di tengah-tengah jemaat ini, Tuhan telah menolong mereka dalam kerjasama mencukupkan akan apa yang mereka perlukan, sehingga malam hari ini kami bersama-sama merayakan Natal, semua karena cinta kasih Tuhan bagi segenap panitia. Terima kasih untuk kekompakan seluruh jemaat-Mu, baik dari pemuda-pemudi Kabupaten Bangka ini bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Hendra tempat ini, atas kerjasama yang mereka bangun beberapa bulan yang telah lewat ya Tuhan dalam mempersiapkan Natal ini. Emas dan perak kami tidak punya untuk membalas kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekiranya apa yang mereka lakukan, kami mohonkan berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Pelayanan di tempat ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, malam hari ini saat kami merayakan Natal bersama-sama dengan umat tempat ini, kami mengingat akan saudara-saudara kami, mungkin jemaat-jemaat-Mu yang saat ini terparah dalam kelemahan tubuh mereka. Mereka tidak bisa Natal bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bersama-sama, kiranya sukacita damai sejahtera Allah hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Apapun kelemahan-kelemahan tubuh yang mereka alami pada saat ini ya Tuhan,
Tuhan hadir jamaah setiap tubuh mereka sembuhkan di dalam nama Tuhan Kristus. Anak-anak yang mungkin saat ini Tuhan tidak bisa meninggalkan pekerjaan mereka, dan mereka tidak bisa datang untuk menonton bersama-sama dengan kami. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati hidup mereka. Kami berdoa juga untuk para lansia yang mungkin tidak bisa melangkahkan kaki mereka untuk menuju ke rumah Tuhan. Biarlah sukacita Natal ini juga menjadi bagian bagi kakek nenek kami yang tidak bisa hadir beribadah pada malam hari. Bapak dan saudara kami semua yang hadir dalam acara Natal malam hari, hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kami pribadi pas pribadi. Tapi biarlah melalui perlindungan firman Tuhan malam hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh dibawa untuk mengerti betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami semua telah dikuatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk mampu berani melangkah untuk menyelamatkan kehidupan kami di tengah-tengah dunia. Tuhan mengenal akan hati kami masing-masing. Ini kami dapat mengucapkan syukur terima kasih kami kepada Tuhan. Ini kami datang dengan bergembira. Tuhan dengar dan jawab kami bersama dengan jemaat bertempat ini. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami berdoa memberkati pelayanan-pelayanan bertempat ini ya Tuhan. Baik dari pelayanan anak-anak, pelayanan pemuda remaja, pelayanan kaum bapak, pelayanan perempuan, ibadah-ibadah yang dilakukan ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Melalui pelayanan Tuhan, jemaat semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk menjadi penggembala di dalam pelayanan di tempat ini. Bapak Pendeta Hendra yang menjadi Tuhan utus untuk menjadi penggembala di tempat ini. Tuhan beri kekuatan kesehatan selalu bagi hamba. Tuhan beri hikmat kemampuan dari Tuhan, sehingga melalui kemampuan yang asal dari Tuhan, hamba ini mampu untuk melakukan tugas pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kami beli. Berkati Bapak Ibu pada Tuhan Diakon yang dengan sukarela melayani dan melayani jemaat Tuhan ini. Bila Tuhan juga memberi kemampuan bagi mereka akan menjalankan tugas panggilan yang mereka lakukan itu dengan penuh tanggung jawab hanya kepada Tuhan. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami berdoa pada malam hari itu bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemerintahan kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan kampung-kampung. Para pemimpin-pemimpin dan wakil-wakil Tuhan yang Tuhan tempatkan di setiap daerah kami. Kami mohon dengan berkat pertolongan, kekuatan, kesehatan, kemampuan dari Allah, memampukan mereka untuk melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab, sehingga masyarakat yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka layani mendapatkan layanan yang dari mereka dengan segenap hati dari pemimpin-pemimpin kami. Bapak di surga, di tahun ini kami akan menghadapi proses pemilihan, baik itu pimpinan terpilih di negara kami, baik itu wakil-wakil rakyat dan DPD yang akan kami hadapi di bulan 2 nanti Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, semua putra-putra terbaik di bangsa ini yang boleh mencalonkan diri, baik menjadi presiden dan wakil presiden, DPR, wakil-wakil rakyat. Mereka adalah yang terbaik. Kalau Tuhan memberkati setiap apa yang mereka lakukan untuk memperkenalkan diri mereka kepada warga masyarakat. Proses kampanye boleh selesai dengan baik sampai ke hari pemilihan nanti akan berjalan dengan aman ya Tuhan. Berkati aparat keamanan yang menjaga proses keamanan di bangsa, baik Tentara Nasional Indonesia maupun kepolisian, biar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan di bangsa kami dengan baik.
Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk perayaan Natal di seluruh gereja di bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati, sehingga semua perayaan yang akan dilakukan oleh umat di bangsa ini boleh berjalan hikmat dan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan telah bekerja di dalam setiap pelayanan gereja Tuhan di bangsa ini, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort, calon resort, dan seluruh jemaat-jemaat, baik yang ada di perkotaan, yang ada di pegunungan, di pedalaman seluruh pulau Kalimantan ini. Umat itu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Dibangun program tetap setia, bertahan dalam setiap pergumulan hidup kami, mengiring Tuhan. Dan mampukan kami untuk memahami bahwa betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu dalam situasi dan keadaan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkatilah seluruh rangkaian kehidupan kami ya Tuhan. Apapun tugas kami dalam pekerjaan kami masing-masing, baik kami sebagai pegawai negeri, kami sebagai wira swasta, pegawai swasta, petani, pedagang, apapun yang menjadi profesi kami, Tuhan Yesus memberkati, sehingga melalui profesi-profesi kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkatalah boleh mengalir di dalam setiap profesi dan tugas pekerjaan kami masing-masing. Ini syukur dan doa dan sapaan kami Bapa. Kami naikkan kepada Tuhan, kami sampaikan kepada Tuhan dan percaya Tuhan adalah penolong dan penjawab bagi kami. Berilah kekuatan kesehatan bagi kami sekalian ya Tuhan, agar kami boleh memakai kekuatan kesehatan itu untuk melayani dan melakukan aktivitas kami dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami. Doa ini kami naikkan kepada Engkau hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kemuliaan hidup seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga kami mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami berikan jahat dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kita sudah sama-sama mendengarkan khotbah Natal. Kiranya khotbah Natal ini dapat menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita dapat selalu memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Untuk persembahan yang disediakan ada dua. Yang pertama adalah persembahan yang diadakan oleh anak-anak sekolah minggu, dan yang kedua adalah persembahan berdasarkan bulan kelahiran. Untuk Bapak Ibu yang berada di luar, di depan, di dekat pintu juga telah disediakan kotak persembahan berdasarkan bulan kelahiran. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Mari kita berdoa. Kembali kami datang mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Kami mengucap syukur atas kasih setia dan limpahan berkat yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mengucap syukur atas firman kebenaran. Biarlah firman-Mu boleh selalu menguatkan kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan tidak menilai berapapun yang kami berikan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan Engkaulah yang punya segala di dalam muka bumi ini ya Tuhan. Berkati setiap persembahan yang kami berikan, berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan, biarlah dapat dipakai untuk pelebaran, kemuliaan, dan pelayanan-Mu di muka bumi ya Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, biarlah pekerjaan yang kami jalankan dapat penuh dengan tanggung jawab dan demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita menyanyi Kidung Iman 127 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Kandang domba itu rumahnya. Amin.
perayaan Natal pada malam hari ini. Jadi penggalian Natal, penggalian dana kami pada malam hari ini, Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia, kami lakukan di dalam skop intern Jemaat GKE Hosana Rejo Basuki. Tapi jika ada juga yang ingin membantu, disilakan. Kami tidak menolak itu, berdarah. Siap. Ya, donatur yang boleh mendukung kami, mohon izin kami sebutkan namanya. Yang pertama Bapak Immanuel Chang, yang kedua Bapak Raka atau Bapak Martoyosan dan Toko di Pomelo. Kemudian yang ketiga Bapak Ilius Umpo Kendek, yang keempat Bapak Joko Winarno, yang kelima Bapak Dwi Purwo, yang keenam Bapak Heru, dan mungkin juga ada Bapak Ibu yang tidak sempat kami sebutkan namanya, mohon maaf. Di proposal kami menganggarkan 30 juta, tapi H-2, F-4 masih kurang 1.500.000, jadi terlambat juga untuk 2 seksi kami serahkan, tapi tadi pagi sudah cukup ternyata. Jadi syukur puji Tuhan, pada malam hari ini total dana yang berupa uang cash yang kami terima dari sumber-sumber dana yang kami sebutkan tadi berjumlah Rp42.100.000. Puji nama Tuhan. Terima kasih dukungan Bapak Ibu saudara-saudara Cinema dan seluruh simpatisan donatur yang boleh mendukung kami dalam perayaan Natal ini. Juga di dalam perayaan Natal tahun ini, kami bukan hanya melakukan kegiatan perayaan Natal semata seperti malam ini, tetapi di minggu yang lalu pada tanggal 10 kami melaksanakan pranatal dengan berbagai lomba, baik untuk sekolah minggu, baik untuk ibu-ibu juga bapak-bapak, pemuda juga ya ikut serta. Jadi kami melaksanakan itu untuk menggalang, semakin memperkuat persekutuan kami di Rejo Basuki ini. Karena kalau kita tidak berjalan bersama, semuanya akan sulit, tapi kalau kita bergandengan tangan, semuanya akan berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Adapun lomba yang kami laksanakan itu adalah untuk seperti tadi, lomba untuk seksi pelayan papa dan juga untuk ibu-ibu ya, perempuan. Kemudian di dalam lomba juga dari anggota jemaat juga berbagi kasih dengan anggota jemaat yang lain. Jadi ada juga anggota jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan bingkisan Natal buat anggota jemaat. Terima kasih untuk dukungannya. Kemudian yang berikut, di dalam perayaan Natal malam ini kami didukung oleh seluruh anggota jemaat. Juga mungkin beberapa hari ini kami sangat sibuk ya, termasuk juga kami juga mohon maaf, mungkin malam ini perform kami belum terlalu maksimal karena latihannya baru 1 hari Pak ya, 1 hari ya, 1 malam ya. Jadi mohon dimaafkan karena juga keterbatasan kami. Mudah-mudahan di tahun depan peralatan kami sebagaimana yang ada ini bisa lengkap, karena malam ini masih kami pinjam satu-satu dari berbagai koneksi dan juga teman kantor juga dari sahabat-sahabat yang mau mendukung kami. Terima kasih untuk dukungannya, dan kami ke depan akan semakin memperbaiki pelayanan agar nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Bapak Bupati hadirin yang berbahagia, kami dalam kepanitiaan ini juga berterima kasih atas dukungan segenap majelis, Bapak Pendeta, Bapak Penatua, Diaken dan semua kategorial yang boleh mensupport kegiatan pelaksanaan perayaan Natal malam ini, juga termasuk dalam perayaan
Pranatal. Dan setelah kami amati ternyata memang di dalam persekutuan kita ini perlu banyak inovasi-inovasi kebersamaan agar menggalang persekutuan. Jadi di dalam bekerja bergotong royong, mungkin seperti kita lihat di sebelah lampu-lampu hias itu bisa kami kerjakan sendiri Pak. Ternyata di Gereja Basuki banyak profesi yang semua, ada yang bisa melas, ada yang bisa memotong, ada yang mendesain. Dengan kebersamaan itu boleh berjalan. Dan ternyata di dalam persekutuan kita harus merangkum semua supaya kebersamaan itu semakin menopang persekutuan kita dan juga semakin meningkatkan kebersamaan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam kegiatan kami juga banyak didukung oleh Bapak Ibu anggota jemaat dan juga dari bukan hanya juga dari anggota jemaat, dari kampung juga, petinggi juga sudah disampaikan kepada peresmian kemarin. Juga kami disupport dalam setiap kegiatan-kegiatan royong masyarakat sekitar dan juga tetangga-tetangga boleh mendukung kami dalam pelaksanaan ini agar ke depan kita semakin harmonis, kebersamaan dan dukungan kita semua akan menjadi contoh juga buat yang lain bahwa Gereja Basuki persekutuan dan juga kebersamaan dengan masyarakat sangat kuat. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dari pemerintah yang juga selalu mensupport kami dalam baik pembangunan dan juga penyediaan fasilitas umum dan juga kerohanian dalam mendukung pelayanan di tengah-tengah persekutuan. Dan kami mohon maaf bila dalam kepanitiaan dan juga terlebih pada malam ini bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang tidak sepantasnya, kami mohon dimaafkan. Kiranya ini juga menjadi pembelajaran buat kami agar ke depan kami semakin baik, kami melengkapi diri, persekutuan kami di tempat ini juga kami semakin kuatkan agar nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Kiranya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dari tempat ini. Setelah kita pulang juga tinggal di jemaat Gereja Basuki, Bapak Ibu yang pulang juga membawa berkat dan di sana pun memuji membesarkan nama Tuhan. Makan gado-gado di warung Bu Sri. Jangan lupa menggunakan mesin transaksi agar kita senantiasa berkontribusi dalam mewujudkan anggota gereja yang berdedikasi. Mohon izin Pak Bupati, hadirin yang berbahagia, kami tambahkan sedikit ini karena itu juga menjadi tugas kami di pemerintahan untuk menggalang pajak daerah Pak. Saya bertugas untuk memantau dan memastikan peralatan perekam transaksi itu digunakan. Jadi kalau ada yang rusak itu bagian saya. Jadi kami juga berterima kasih Pak, karena mungkin sebagai informasi juga buat Bapak Bupati dan hadirin berbahagia, untuk saat ini dengan inovasi yang kita lakukan menggunakan aplikasi namanya Vitex dan mesin transaksi itu Pak, kita nomor 27 kabupaten se-Indonesia atau dari 453 kabupaten, Kutai Barat nomor 27. Kalau di Kaltimnya nomor 5. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa nomor 1 atau nomor 2 lah, supaya nanti dapat kita tambahan BBH Pak. Ada bonusnya kalau masuk 1 besar, 2 besar, 3 besar se-Indonesia. Kita juga bekerja sama dengan Bank BPD dan masyarakat pengguna usaha, baik itu hotel, restoran dan 9 pajak lainnya. Kemudian juga nanti retribusi Pak, kami akan buatkan aplikasi bekerjasama dengan BPD, karena itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kami gereja, khususnya di GKE, mensupport setiap program-program pemerintah dalam mendukung penggalian
pajak daerah untuk membiayai pembangunan kita, karena kalau bukan kita siapa lagi. Termasuk PBB Pak, setiap 2 minggu kami sampaikan terkait juga pembayaran online, pelaporan online, pembayaran online bisa juga sudah kita lakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi. Tinggal memasukkan NOP kita sehingga pembayaran pajak kita juga bisa lancar untuk mensupport pemerintah melakukan pembangunan di kami. Kali kami mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Mendayung perahu bersama kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam dan salam. Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati para asisten staf ahli, kepala dinas, badan dan bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Yang saya hormati Ketua Bamak PGI, PGPI, API Kabupaten Kutai Barat beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang saya hormati Majelis Resort Charles Sedawal, saya hormati Resort DKI Mahakam dan seluruh